Kabar terbaru dari LPSK, Jumat 4 Oktober 2024 diselenggarakan peningkatan kapasitas dan sosialisasi mekanisme respon cepat dari 3 lembaga negara, yaitu Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Acara ini digelar 2 hari dan hari kedua dilakukan di kantor LPSK. LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sejak tahun 2021 telah berkomitmen untuk menyusun dokumen mekanisme respon cepat bersama untuk perlindungan pembela HAM, termasuk perempuan pembela HAM. Mekanisme respon cepat ini sebuah upaya untuk memastikan perlindungan pembela HAM dan perempuan pembela HAM di tengah minimnya kebijakan perlindungan dari negara. Kegiatan ini mengidentifikasikan kewenangan dan mengenali mekanisme pengaduan di masing-masing lembaga, juga menghasilkan bagan alur mekanisme respon cepat dan disempurnakan dengan masukan yang diberikan oleh masyarakat sipil dan Dewan Pers. Dan kalau soal respon cepat, LPSK juga selama ini sudah melakukan itu gitu kan, bentuknya adalah proaktif dan sebagainya. Sehingga nanti sebenarnya mekanisme respon cepat di 3 lembaga ini kalau untuk di LPSK tinggal diintegrasikan saja dengan kerja-kerja LPSK yang selama ini sudah dilakukan. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang memang sudah ada, cuma mungkin agak lebih lebih responsif, terus kemudian tertata dengan baik, dan kemudian melibatkannya bukan hanya LPSK tapi juga 2 lembaga yang lain di luar dari LPSK. Bahwa mekanisme respon cepat ini sudah diuji cobakan setahun terakhir ya. Seperti apa Ibu melihat apa tantangannya dan apa yang harus diperbaiki? Ya, sebenarnya dalam 1 tahun terakhir ini Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan itu sedang melakukan uji coba terkait dengan mekanisme respon cepat pelindungan pembela HAM dan perempuan pembela HAM. Nah, 3 lembaga ini kan masing-masing punya kewenangan yang berbeda-beda, tetapi justru ini menjadi kekuatan ya, LPSK untuk pelindungan saksi korbannya, kemudian Komnas HAM melakukan pemantauan, Komnas Perempuan secara spesifik mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan terutama untuk perempuan pembela HAM gitu. Jadi mekanisme respon cepat diharapkan bisa memberikan satu upaya pelindungan bagi pembela HAM yang mengalami ancaman-ancaman selama mereka bekerja untuk pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Tentu tantangannya adalah soal koordinasi antar lembaga, soal waktu, dan juga mungkin sifat kedaruratan ya. Di LPSK itu berapa lama, di Komnas HAM berapa lama mesti merespon, di Komnas Perempuan itu berapa lama merespon, tetapi dengan kesepakatan bersama bahwa ketika memang berdasarkan asesmen pembela HAM atau perempuan pembela HAM itu membutuhkan respon cepat, maka 3 lembaga ini bisa melakukan upaya-upaya sesuai kewenangannya masing-masing. Kalau menurut SOP ini sebenarnya para pembela HAM atau khususnya perempuan pembela HAM itu dapat melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan maupun ke Komnas HAM begitu. Nah, nanti kita akan melakukan penyikapan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dari Komnas HAM akan menerbitkan surat permohonan perlindungan kepada LPSK, sementara dari Komnas Perempuan akan menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan perempuan pembela HAM. Nah, berdasarkan pada surat keterangan dan surat permohonan perlindungan itu, maka LPSK bisa segera melakukan perlindungan begitu. Sebenarnya itu kita buat secara sederhana begitu ya, supaya ini memang tadi disampaikan bahwa kalau sudah menyangkut soal perlindungan pembela HAM, maka kita sebenarnya harus cepat karena ini berkaitan dengan keselamatan dari para pembela HAM. Saya perempuan ya kalau. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.